Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Waalaikumsalam. ba'du. Yang saya hormati host kita Kak Eri. Dari sebelumnya Ustadz Mansur, larang keislaman, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah malam hari ini, malam terakhir mungkin ya, untuk apa namanya pertemuan Bimbel Ain Habibie ini. Tentunya ada satu materi lagi yang tidak kalah penting yaitu moderasi beragama. Mungkin sudah 2 tahun ke belakang itu untuk seleksi masuk MAN IJ itu ada bisa jadi 15%, maksimal itu 15% kayaknya. Untuk soal-soal moderasi beragama ada di semuanya. Daripada itu, nah, kita saksikan bersama untuk kita pembahasan soal dari moderasi beragama tentunya. Ya, tentunya dalam moderasi beragama itu kuncinya adalah wasatiyah, gitu. Berpikiran tengah-tengah. Nah, terus yang lebih mengkerucut lagi ada 4 indikator dalam moderasi beragama. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Itu kuncinya. Satu, komitmen kebangsaan. Seorang itu dianggap moderat manakala ketika ada prinsip-prinsip berbangsa, terus bernegara, tertuang dalam konstitusi undang-undang tahun 1945 dan regulasi ke bawahnya itu dia benar-benar apa tuh? Alhamdulillah. Mohon maaf. Benar-benar komitmen, tidak goyah dengan apa yang isu yang ada dan seterusnya. Ini ada perubahan isu, ada perubahan undang-undang 1945 atau regulasi ke bawahnya. Dia tidak apa? Tidak tergoyahkan dengan itu. Nah, berikutnya yang kedua, toleransi menghormati perbedaan, memberikan ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Tuh. Jadi tidak individualis, tidak introvert boleh, tapi tetap ketika ada sisi-sisi kebersamaan harus ikut senggoyong bareng-bareng seperti itu. Dan menghargai toleransi kepada orang lain, budaya lain seperti itu. Anti kekerasan menolak tindakan seorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Jadi benar-benar ketika ada eh, suatu yang pengen diusulkan, itu tidak ada semacam kekerasan maupun penghinaan maupun apa itu mencemooh, tidak ada, baik fisik maupun verbal. Jadi benar-benar apa yang menjadi pendapat untuk suatu perubahan itu disampaikan dengan cara bijak, disampaikan dengan budaya-budaya ketimuran, budaya-budaya yang santun tentunya seperti itu. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam berlaku keagamaannya. Sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Seperti itu. Kalau menyalahi agama tentunya itu kurang pas. Harus bolehlah, boleh diusulkan, boleh diprotes, tapi dengan apa? Bijak. Yang jelas prinsip tadi anti kekerasan. Tapi kalau misalnya budaya-budaya lokal dalam berperilaku agama itu bertentangan dengan tidak selagi tidak bertentangan maka jangan diprotes. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas soal ada di semua. Oke.
soal. Ya, soal bagian 2. Yang ini aja nih, dari nomor 40. 36. Nah, nomor 36. Di sini ada suatu hari, ya, suatu hari kampung Anda kedatangan warga yang berbeda agama dengan Anda. Anda melihatnya kebingungan mencari tempat beribadah. Anda mengetahui tempat ibadahnya. Tindakan Anda bagaimana? Jika ada di situ, nah, jawabannya apa? D. Menunjukkan jalan-jalan, ya, atau C. Agamanya berbeda dengan saya. Menunjukkan jalan jika ditanya. Berat hati menunjukkan jalannya. Ya, yang paling itu apa? D. Betul. Oke. Oke. Berikutnya nomor 37. Betul, ya. Sudah mulai paham ya di sini ya. Mungkin agak gampang. Semoga ya soalnya nanti gampang-gampang lah kira-kira seperti itu. Amin. Berikutnya nomor 37. Anda sering mengikuti pengajian yang menyatakan bahwa tradisi atau adat masyarakat merupakan sesuatu yang dilarang dan dapat mendatangkan dosa besar. Suatu hari atasan memindahkan Anda ke perusahaan cabang di suatu daerah. Akibatnya Anda pindah ke sebuah desa yang banyak merayakan adat istiadat. Sikap Anda bagaimana? Bagaimana? T. Membiarkan mereka melaksanakan. D. Pindah ke desa. C. Membiarkan. B. Memaklumi. Ayo A. Menegur. Ayo apa jawabannya? Yang lain, yang putra belum ada suaranya. Ayo C. Rame. Jawabannya apa? Iya, tiba-tiba ngeblank. Ya, C. Membiarkan mereka melaksanakan kegiatannya sesuai keyakinannya. Toleransi ya, seperti itu adik-adik semuanya. Toleransi. Pada dasarnya seperti itu. Oke, nomor 38. Suatu hari Anda melihat sekelompok orang sedang memukul seorang wanita hingga bekas pukulan mereka membekas di tubuh wanita tersebut. Saat Anda melerai, mereka mengatakan hal tersebut dilakukan sebab mereka ingin beri pelajaran agar wanita tersebut tidak mengulangi perbuatannya, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh agama. Sikap Anda bagaimana kalau melihat seperti ini? B. Melaporkan mereka ke berwajib atau melerai. A. B. Atau C. Ayo apa? Atau D. Mengundang. Yang mungkin ya. Kalau C minta bantuan penduduk sekitar, bisa kemungkinan. Kalau A melerai mereka, sampai mereka berhenti, bisa juga. Tapi yang paling tepat adalah B. Melaporkan mereka ke pihak berwajib. Ya. Nomor 39. Suatu hari Anda mendapatkan undangan rapat desa. Nah, warga ingin mengadakan beberapa kegiatan keagamaan di desa.
Setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kecuali satu orang yang ditolak berpendapat sebab ia hanya seorang pemulung. Nah, ketika ada kasus seperti ini, tindakan Anda melihat penolakan tersebut bagaimana? A, B, C, atau D? C. 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 Ya, C, Pak. C, betul sekali. Memberikan pemahaman bahwa setiap orang berhak memberikan pendapat dalam rapat tanpa mempedulikan pekerjaannya. Jadi ketika mungkin ada temanmu di sekolah juga, ada yang mungkin kurang berprestasi atau kurang menonjol, tapi dia berpendapat, ya kasih, kasih waktu, kasih tempat, seperti itu ya. Saya kira warga desa tidak akan melakukan diskriminasi seperti itu. Ya bisa jadi, tapi dilihat dari bagaimana Anda melihat penolakan tersebut. Kan pertanyaan seperti itu. Bagaimana Anda melihat penolakan tersebut? B. Membantu pemulung tersebut untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, intinya jawaban di sini ada nilainya semua, tapi yang paling tertinggi adalah C, teman-teman semua. Jadi nanti seperti itu. Ada soal-soal yang dimana ternyata jawabannya itu benar semua, tapi ada poin yang paling tertinggi. Nah, ternyata poin yang tertinggi itu adalah langsung tindakan dan kepekaan. Teknis gitu lah. Kalau C kan langsung teknis. Pemahaman, memberikan pemahaman bahwa setiap orang berhak memberikan pendapat dalam rapat dalam mendirikan pekerjaannya. Langsung memberikan pemahaman. Terus, kira-kira seperti itulah teman-teman semua. Oke, nomor 40. Ahmad ini tinggal di sebuah desa dengan seluruh penduduk beragama Islam. Suatu hari salah satu penduduk menyebarkan cara beribadah yang berbeda dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Nah, Ahmad merupakan salah satu pemuka agama di desa dan sangat paham bahwa ajaran yang sedang disebarkan oleh penduduk tersebut adalah sesat sebab keluar dari ajaran pokok agama Islam. Jika Anda adalah Ahmad, maka bagaimana sikap Anda? Tuh, bagaimana? Yuk. D. 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 Menghentikan dan memberikan pemahaman yang benar kepada seluruh masyarakat. Atau B, menghentikan bersama para pejabat desa dan pemuka agama. Ayo, yang benar D, ya betul sekali. Poin yang tertinggi adalah D. Menghentikannya dan berikan pemahaman yang benar kepada seluruh masyarakat. Kalau menegur, baru menegur. Kalau menghentikan bersama pejabat desa dan pemuka agama, itu juga ada poin. Itu nilai kedua itu. Kalau yang tertinggi D, menghentikannya. Betul sekali. Oke, nomor 41. Rina baru saja dipindahkan ke daerah lain, di mana mayoritas penduduknya menganut agama yang berbeda dengan Rina. Jika Anda adalah salah satu warga masyarakat tempat Rina tinggal saat ini, maka sikap Anda bagaimana? A. 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 Memberikan kebebasan kepadanya untuk menjalankan agama yang diyakininya. Iya, betul sekali. Memberikan kebebasan kepada Rina untuk menjalankan agama yang diyakininya. Kalau menasihati Rina, kurang tepat. Mendekati Rina pun kurang. Mendukung Rina meskipun warga lain tidak mendukungnya. Itu yang D, mungkin poin yang kedua. Kalau yang poin tertinggi adalah yang A, betul sekali. Nomor 42, teman-teman. Suatu hari, Anda diutus untuk melakukan penelitian di desa X. Nah, saat Anda tiba di sana,
Anda menemukan bom beda di tempat tersebut hanya satu dan tidak dapat memenuhi masyarakat yang begitu banyak. Bahkan tempat anak-anak belajar ibadah pun tidak ada tindakan Anda. Nah, bagaimana tindakan Anda ketika seperti ini? A, B, C, atau D? 42. Ya, 42 teman-teman. Hmm. Jawabannya apa? A. A, kurang tepat sebab hanya berkoordinasi sih sebenarnya. Kalau B, tepat sebab dengan donasi secara online itu dapat membantu lah, dapat membantu menjangkau lebih banyak orang. Kalau C kurang tepat sebab di situ C hanya apa? Meminta dana dari warga sekitar. Kalau D membantu warga dengan mendatangkan guru ngaji. Masalah di soal terkait fasilitas tempat beribadah yang tidak bukan kekurangan guru ya. Kalau kalau ini D kan guru, tapi di sini kan lebih ke fasilitas teman-teman semua. Lebih ke apa? Fasilitas yang kurang memadai. Maka jawabannya yang paling tepat apa? B. Membantu warga untuk mendapatkan dana pembangunan tempat ibadah dengan mengadakan donasi secara offline dan online. Oke, itu jawabannya nomor 43, teman. Suatu hari pemerintah mengadakan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Perayaan tersebut dirayakan di tengah kota dan dapat dihadiri, ya, dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang agama dan budaya. Akan tetapi dalam perayaan tersebut Anda melihat seseorang sedang mencela agama dan budaya lain. Kan dia sudah mengakibatkan keributan di perayaan tersebut. Terus tindakan Anda sebagai salah seorang saksi mata itu bagaimana? Mulai mengingatkan, memanggil pihak keamanan, menelpon polisi. Jawabannya apa, teman-teman? Boleh. Ya, ketika ada seperti ini, maka kalau hanya melerai, A, itu kurang tepat. Sebab dapat memicu keributan yang lebih besar di tengah khalayak ramai. Iya, karena orang yang marah itu akan bisa jadi membabi buta, makanya bisa jadi membabi buta. Ya, iso aku jenenge. Mohon maaf. Jelaskan. What the berisik? Aku telepon kok. Minggir, bagaimana ya kesulitan. Aku nggak salah lagi udah mandi lagi. Ya, terus kenapa melerai itu kurang tepat? Karena yang melerai pun bisa di situ diajak ribut. Yang melerai pun bisa diajak ribut. Nah, ketika yang melerai diajak ribut, kemudian di situ melerai marah, maka yang terjadi apa? Keributan akan lebih ramai, akan lebih besar. Itu A kurang tepat. Yang B mengingatkan mereka. Nah, yang ini
Yang B, ketika mengingatkan mereka pun kurang tepat. Karena alasannya pun hampir sama dengan alasan pun hampir sama. Ya karena hanya mengingatkan saja. Maka di situ yang paling tepat adalah ternyata yang C. Karena ketertiban harus benar-benar diredakan terlebih dahulu. Keributan itu harus ditertibkan. Dengan siapa? Pihak keamanan. Nah, kalau hanya sekedar menelpon polisi itu kurang tepat. Karena di soal tersebut disebutkan hanya keributan tidak sampai perkelahian secara fisik. Nah, sehingga lebih apa? Utama untuk memanggil keamanan setempat. Dulu ada Hansip, ada Mas, dan seterusnya. Maka yang paling tepat adalah C, teman-teman. Memanggil pihak keamanan. Pihak keamanan kan tidak harus selalu polisi. Bisa juga tadi dari desa ada. Oke, nomor 44. Anda adalah orang yang sangat toleransi terhadap agama dan budaya orang lain. Anda sangat mendukung sikap moderasi beragama. Sebagai salah satu masyarakat yang moderat, berikut ini merupakan strategi penguatan moderasi beragama di lingkungan masyarakat yang paling tepat adalah bagaimana? A, B, C, atau D? Coba dilihat teman-teman. A, penguatan sistem pendidikan yang berpraktik moderasi beragama. B, pengelolaan rumah adat sebagai siar agama yang toleran. C, pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan. D, penguatan peran pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya dalam mengembangkan moderasi beragama. Ya, yang paling tepat apa? D, penguatan peran pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya dalam mengembangkan moderasi beragama. Jadi, kenapa alasannya itu? Karena setiap cara tersebut benar strategi penguatan moderasi agama. Akan tetapi, poin yang paling tertinggi itu D, teman-teman. Karena dalam strategi penguatan moderasi beragama itu ada istilah eh, apa ini namanya? Ada istilah eh, ada istilah-istilah tersebut. Maka eh, yang paling tepat adalah D. Karena di boarding ada seorang sosok ah, di dalam penguatan moderasi beragama itu peran pesantren dan satuan pendidikan agama itu yang paling tepat. Oke, nomor 45 teman-teman. Anda tinggal di sebuah desa yang dihuni oleh orang-orang yang ramah dan saling menyapa. Beberapa hari terakhir diketahui tetangga Anda bernama Mala sedang mengikuti kajian keagamaan rutin di sebuah tempat. Sejak itu ia mengurung diri dan tidak pernah berbaur dengan yang lain. Sebagai tetangga sekaligus teman Mala, ya, Anda berinisiatif untuk mengunjungi dan mengenal alasannya. Ia mengatakan bahwa orang-orang tempat kajian mengajarkannya untuk tidak berbaur dengan orang lain yang tidak sama aliran dengannya. Menurut mereka, Maya akan mendapatkan dosa jika berteman dengan berjalan orang lain dalam satu aliran. Tindakan Anda bagaimana? A. Minta pejabat desa. B. Mengingatkan Mala. C. Meminta orang tua Mala. Maya, di aliran yang Mala pilihan. Pilih merupakan urusan pribadi. Tepat apa? Paling tepat, ayo. B. Iya, betul sekali.
Hmm. Betul sekali. B. Mainkan Maya bahwa kajian yang diikuti terlalu ekstrim. Gitu. Seperti itu. Kalau D, aliran yang Maya pilih merupakan urusannya pribadi. Itu hanya pernyataannya. Karena di sini tindakan Anda bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Maka yang paling tepat adalah B. Mengingatkan Maya bahwa kajian yang diikuti terlalu ekstrim. Oke. 46. Nilam adalah salah satu pemeluk agama yang taat. Akan tetapi, ia sering memojokkan temannya yang berbeda agama dengannya. Seandainya Anda adalah salah satu teman yang sedang dipojokkan, tindakan Anda bagaimana, Don? Memperingatinya, menasihatinya, mendiamkannya, mengancamnya. Ya, nomor 46. Ya. Kalau yang tepat bagaimana? B. Mengancam. Masa mengancamnya? Yang adalah B. B, nasihatnya. Pertanyaan seandainya Anda adalah salah satu teman yang sedang dipojokkan, maka tindakan Anda bagaimana? Menasehatinya. B. 47, teman-teman semuanya. Nah, sini. Desa tempat tinggal Anda sedang terjadi kekurangan air. Seluruh sumber air tiba-tiba mengering. Seluruh sumber air tiba-tiba mengering. Bahkan pasokan air dari pemerintah pun menipis. Suatu hari Anda memiliki sedikit air yang hanya cukup untuk digunakan berwudu sebelum menjalankan ibadah sholat. Kan tetapi sebelum memulai wudhu, seekor anjing mendekat dan tampak meminta air. Anjing tersebut tampak kehausan dan kelelahan. Tampaknya ia telah lama tidak mendapatkan air. Nah, tindakan Anda bagaimana ini? A. 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 Memberikan air tersebut kepada anjing tersebut. B. Melanjutkan wudhu. C. Minum air saja agar adil. Meminum air saja agar adil. D. Saya juga sudah lama tidak minum. Ya, yang paling tepat adalah A. Memberikan air tersebut kepada anjing. B. Kurang tepat karena Anda bisa mencari air lain untuk berwudu dan bisa menggunakan debu untuk tayamum. Nah, kalau C tidak menyelesaikan masalah. Kalau D pernyataan yang tidak menyelesaikan masalah. Saya juga sudah lama tidak minum. Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Yang dicari adalah bisa menyelesaikan masalah, teman-teman. Nomor 48. Lana adalah seorang dokter spesialis jantung. Ia bekerja di sebuah rumah sakit. Suatu hari, saat ia baru saja mulai beribadah di ruangannya, seorang perawat datang dengan tergesa-gesa mengabarkan pasiennya sedang dalam keadaan kritis. Ia mengetahui bahwa hari itu tidak ada dokter spesialis lain di rumah sakit. Jika Anda Lana, maka tindakan Anda bagaimana? 48. Melanjutkan ibadah, menunda, meminta perawat menangani pasien, melanjutkan ibadah di ruang pasien. Bagaimana? Ya, gampang sekali ini. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Teman-teman.
Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Menunda ibadah dan segera menolong pasien. Karena ada yang namanya wajib muasab. Bisa misalnya waktu zuhur. Waktu zuhur itu kan sampai pukul 2 kurang seperempat atau setengah 2 lah. Setengah 2. Pasien pasti itu dalam keadaan masuk waktu zuhur. Pasien masuk, datang juga kritis. Maka walaupun kamu dalam keadaan di situ sudah siap mau sholat, mungkin di atas sajadah akan takbir, tiba-tiba akan ada darurat kaitannya nyawa, maka menunda ibadah dan segera menolong pasien itu lebih tepat daripada melanjutkan ibadah kemudian mati orang tersebut. Nah, inilah sikap moderat dalam moderasi beragama itu penting sekali teman. Kedewasaan dalam beragama, kepekaan dalam hati, toleransi kepada budaya, nilai-nilai kemanusiaannya itu lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, 49. Anda tidak sengaja melewati sebuah perkumpulan. Nah, Anda mendengar mereka akan melakukan aksi bom bunuh diri di acara keagamaan besok pagi. Nah, sikap Anda bagaimana? 49. Langsung melaporkannya ke pihak wajib. D. Melaporkannya ke pihak keamanan setempat. C. Merekam pembicaraan. D. Menghentikan mereka menjalankan niatnya. Jawabannya apa yang paling tepat? A. Langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Karena itu lebih tepat. Mereka memiliki peralatan yang apa? Yang komplit memadai. Kalau kita langsung menyergap sama masyarakat atau melaporkan kepada masyarakat terdekat, nanti malah diajak dibom, malah bahaya. Untuk itu, yang paling tepat adalah langsung lapor kepada pihak yang berwajib ke polisi. Nah, kalau B, melaporkan ke pihak keamanan setempat, itu kurang tepat. Karena ia baru berencana di tempat tersebut untuk apa? Pengoboman yang berbeda, BCD. Nah, kalau C, merekam pembicaraannya itu kurang tepat. Karena ini bisa jadi memicu keributan. Nah, kalau D, menghentikan mereka menjalankan niatnya. Kurang tepat juga. Sebab di situ Anda seorang diri dan mereka banyak. Jadi Anda malah kebegal, terus malah disandra. Bayangkan. Yang paling tepat adalah B. A, sorry. Langsung lapor kepada pihak wajib. Nomor 50. Anda sedang mengikuti pameran budaya di Taman Budaya Kota. Anda tidak sengaja melihat seorang pakai rompi bom sedang mendekat ke kerumunan. Tindakan Anda bagaimana? Menghentikan, wawancarai, melaporkan ke pihak keamanan tempat, menelepon pihak berwajib. Ketika ada soal seperti ini, maka yang paling tepat adalah C, melaporkannya ke pihak keamanan setempat. Karena ya, jadi eh, eh, pihak keamanan akan mengambil tindakan pencegahan dan tindak lanjut. Kalau yang dia melaporkan ke pihak wajib, itu tetap yang lebih tepat adalah keamanan setempat. Karena keamanan setempat itu lebih dahulu sebab tindakan kejahatan sedang terjadi. Maka yang paling tepat tadi apa? C, melaporkannya ke pihak keamanan setempat, teman-teman semuanya. Ini ya, jawabannya C. Oke, nomor berikutnya. Suatu hari Anda mendengar isu
akan terjadi aksi bom bunuh diri yang akan dilakukan di taman kota. Isu tersebut tiba-tiba menyebar di tengah masyarakat tanpa ada pengetahuan sumbernya. Hoax ya, padahal Anda sudah memiliki acara penting yang akan diselenggarakan hari yang sama dengan aksi bom bunuh. Acara ini Anda tidak dapat dipindahkan sebab sudah keputusan atasan. Nah, tindakan Anda bagaimana? A, B, C, atau D? Nah, ini dia. Isu tetap datang pihak keamanan tidak datang agar selamat memberitahukan isu tersebut ke semua rekan kantor. Ya, jawabannya apa teman-teman? Yang paling tepat adalah B. Tetap datang dan mengabarkan ke pihak keamanan. Karena Anda datang dan berjaga-jaga dengan mengabarkan pihak keamanan. Kenapa tidak A? Kurang tepat, sebab Anda harus berjaga-jaga kemungkinan isu benar terjadi. Walaupun itu nampaknya hoax. Tapi di situ dituntut untuk berjaga-jaga. Karena Anda yang informasi yang paling awal tahu. Nah, C kurang tepat juga, sebab Anda tidak menghadiri acara penting. Hal ini akan mengakibatkan malah jika Anda dihadapkan yang pernah merendahkan agama dan daya Anda, bagaimana sikapnya? Oke, 52 teman-teman semuanya. Coba perhatikan. Jawabannya adalah merasa biasa saja berhadapan dengannya. Nah, saya akan menemui antusias, jangan. Saya akan pertimbangannya terlebih dahulu. Saya merasa biasa saja, sebab hal tersebut sudah berlalu. Itu ya, yang paling tepat adalah B, teman-teman semua. Yang paling tepat adalah B. Ya, B. Oke, nomor 53. Tadi nomor 52 gampang ya. Nomor 53. Anda memiliki sebuah sumur di halaman rumah. Nah, ini sosialnya. Para tetangga sering mengambil air dari sumur Anda. Suatu hari, Anda sedang beribadah membaca kitab suci. Nah, seseorang lari ke sumur Anda, ingin melompat untuk bunuh diri. Tindakan Anda bagaimana? Menghentikan aksi bunuh dirinya, menyelesaikan eh, ibadah saya terlebih dahulu sebelum menolongnya, teriak minta warga datang menolongnya, hanya mengamati apakah ia bersungguh-sungguh ingin bunuh diri. Kira-kira yang mana, teman-teman? Tentunya itu apa? Menghentikan aksi bunuh dirinya. Karena itu lebih utama. Ya enggak? Sebab ibadah itu setelah orang tersebut mengurungkan niatnya itu bisa dilakukan. B, menyelesaikan ibadahnya. Loh, orang tersebut akan mati. Kalau C, kurang tepat juga sebab Anda bisa membantunya terlebih dahulu sebab jarak Anda lebih dekat. Kalau dia hanya mengamati apakah ia bersungguh-sungguh ingin bunuh diri, ini malah kelamaan, malah tidak menyelesaikan masalah, teman. Oke. Berikutnya nomor 54. Anto dan Tono adalah dua orang sahabat karib ya. Mereka berbeda. Suatu hari, Anto mengajak Tono untuk ikut beribadah di tempatnya. Jika Anda adalah Tono, maka tindakan Anda bagaimana coba? Mengikutinya, tidak mengikutinya, saya hanya menunggu, saya merantau. 54. Ya.
Jika moderat, maka sikapnya bagaimana? Apakah mengikutinya sebab dia adalah teman saya? Itu tindakan bukan seorang yang mau yang ayah. Jika C bagaimana? Saya hanya menunggu di pintu, tidak memberikan jawaban yang jelas. Saya cuma di C, jangan-jangan dia bisa jadi menolak, bisa jadi menerima. Seperti itu. Tidak bisa, harus ada kejelasan. Apakah D kurang, saya meragukan Anto. Kurang apa juga, sebab mungkin menurutnya agamanya yang lebih baik. Nah, maka yang paling tepat adalah B. Tidak mengikutinya B. sebab keyakinan saya menolak hal tersebut. Ya, betul. Terima kasih. Betul jawabannya B. Kitanya bukan mengikutinya. Orang yang moderat itu menghargainya. Beda dengan mengikutinya. Ya. Nomor 55. Hana, seorang pemeluk agama yang taat. Hmm. Ia sangat senang menggunakan aksesoris yang berbentuk seperti lambang agamanya. Salib misal. Ya, dengan melihat anting dan kalung yang dikenakan, orang lain dapat menebak apa agamanya. Misal, kan ada kadang kita lihat. Suatu hari, ia berkenalan dengan teman baru bernama Rio. Nah, Rio ini memiliki keyakinan yang berbeda dengan Hana. Rio tidak menghargai Hana sebab agama mereka berbeda. Ia kerap mencela bentuk kalung yang dan anting Hana. Misal salib adalah Hana, maka sikap Anda bagaimana? Jika Anda adalah Hana, maka sikap Anda bagaimana? C. Saya akan memintanya untuk menghargai agama dan kepercayaan saya. Gitu yang paling tepat. Sebab Anda harus bertindak langsung ketika seorang mencela lambang agama Anda. Kalau D, saya akan memarahinya karena mencela agama saya, itu hanya dengan marahnya belum tentu membuat dia paham akan perbedaan. Maka yang dikasih tahu, kasih pemahaman, kasih pengertian, nggak boleh loh mencela. Kita kan punya keyakinan yang berbeda dan harus saling menghargai. Kak, jangan seperti itu, nggak bagus. Apakah ajaran agamamu diajarkan untuk menghina seperti itu? Nah, kira-kira seperti itulah. Kan tidak, nabimu juga mengajarkan kebaikan. Tuhanmu juga mengajarkan kebaikan. Tentunya harus saling menghargai. Nah, kalau A, saya tidak ingin berteman lagi dengannya. Kurang tepat, sebab ia akan tetap bersikap mencela agama orang lain. Misalnya sudah tidak ada Anda, Hana pun, maka bisa jadi ketemu ketika menjumpai seseorang yang mirip dengan Anda yang seperti Hana, itu akan juga mencela. Kalau B, itu yang paling tepat. Kan, sorry, kalau B kurang tepat, sebab Anda belum berusaha untuk menegurnya. Ah, dekat sudah buru-buru memperkenalkan. Itu akan juga ditolak, teman-teman. Oke, nomor 66. Kecamatan X terdiri dari beberapa desa dengan mayoritas penduduk beragama A. Hanya ada satu desa yang berpenghuni agama B, yaitu Desa Sukadamai. Suatu hari, tempat ibadah di Desa Sukadamai diserang oleh desa lainnya. Mereka menghancurkan tempat ibadah tersebut sebab mereka terganggu. Jika Anda salah satu penduduk Desa Sukadamai, maka tindakan Anda bagaimana, teman-teman? Ya, halo. Bagaimana tindakannya? D. D. Betul sekali. Menghubungi pihak berwajib. Nah, sudah. Paham ya sekarang ya? Agar segera mendatangkan keamanan tentunya. Kalau hanya berdoa nggak bisa. Maksudnya hanya berdoa. Langsung dikabul. Kan nggak mungkin.
Emangnya zamannya Nabi Isa kalau berdoa langsung dikabul. Ini kan zamannya umatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad. Kalau B kurang, karena kericuhan akan semakin bertambah dan dapat menimbulkan pertumpahan darah. Gitu teman-teman. Nah, jika A tepat sebab kericuhan atau serangan akan tetap terjadi. Karena dia cuma hanya mencari tempat aman, bisa di tempat yang lain pun akan tetap berjalan kericuhan tersebut. Oke, jawaban paling tepat adalah D, menghubungi pihak berwajib. Nomor berikutnya, Andi adalah remaja berusia 18 tahun. Ya, ia berpacaran, sorry, dengan Nanda sejak 3 bulan lalu. Ada yang sudah punya pacar. Nah, mereka menganut agama yang berbeda. Suatu hari Nanda di sini mengajak Andi untuk ikut kegiatan ibadah sekaligus memperkenalkan dengan besar. Andi menolak untuk mengikuti ibadah sebab keyakinan mereka yang berbeda. Nah, hal tersebut membuat Nanda marah dan memelas agar Andi mau ikut. Jika Anda adalah Andi, maka Anda akan tetap pada pendirian. Anda apakah sangat setuju? Apakah setuju? Apakah tidak setuju? Apakah D sangat tidak setuju? Jawabannya apa? Ya, saya kasih clue ya. Jika seorang yang Kali. tidak mau tidak dengan apapun mengikuti ritual ibadah dengan alasan toleransi maupun tenggang rasa. Maka jawabannya ya, betul sekali, sangat setuju. Berikutnya, 58. Anda sudah mengikuti sebuah kajian keagamaan selama sebulan. Mengikuti kajian keagamaan sudah sebulan. Anda sangat yakin dengan setiap hal yang disampaikan pada saat kajian tersebut. Hingga suatu hari beberapa rekan Anda diminta melakukan aksi bom bunuh diri dengan alasan untuk menyelamatkan generasi penerus agama dari orang-orang yang salah jalan. Kamu yang salah jalan. Salah satu yang harus ditempuh adalah mengorbankan diri untuk meninggal bersama ribuan orang yang dianggap sesat, salah jalan. Sikap Anda bagaimana? Ya, jawabannya apa? C. Betul sekali. Menyadari kesalahan, kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Kalau 58, A yang apa gimana? Tidak tepat. Ya, 59. Suatu hari saat menuju kantor, Anda melihat ini. Ada orang yang hendak melakukan ibadah di tengah jalan. Padahal salah. Saat itu aktivitas lalu lintas sedang ramai. Terus tindakan Anda bagaimana? Menghentikannya beribadah, membiarkannya sebab ia melakukan kebaikan, mengangkatnya dan memindahkannya ke tepi jalan saja, menegurnya agar di tengah jalan. Ya, nomor 59. Ya, poinnya di sini. Orang hendak melakukan ibadah di tengah jalan. Hendak melakukan ibadah.
pengajaran itu. Jadi kalau menjumpai soal teman A. garis besarnya soal tersebut bisa D. pertanyaannya kira-kira seperti itu. Nah, maka yang paling tepat adalah jika ada soal seperti ini adalah D, menegurnya agar tidak melakukan ibadah di tengah jalan. Karena di sini hendak melakukan ibadah. Hendak ya. Kalau A menghentikannya, itu kurang tepat. Karena ia belum mulai ibadah, guys. Ia hendak melakukannya. Maka yang A itu kurang tepat. Jika B tidak tepat juga, karena apa? Ia dapat mengganggu aktivitas lalu lintas dan dapat menimbulkan kemacetan, bahkan kecelakaan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau D, itu yang paling tepat. Ditegur. Karena kemudian diajak komunikasi, dikasih pemahaman, agar benar-benar mau pindah tempat. Tidak beribadah di tengah jalan, guys. Nomor 60. Anda merasa tenang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama dengan alasan menjalankan agama yang Anda yakini. Ayo, siapa yang kadang melanggar aturan di sekolahan? Ingat, pada prinsipnya, melanggar aturan yang sudah disepakati itu adalah yang merupakan salah satu contoh tindakan ekstrim seorang penganut agama. Nah, seorang yang moderat tidak dibenarkan melakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi harus apa namanya? Harus wasatiyah. Anda merasa tenang disepakati bersama dengan alasan menjalani. Ini berarti sudah ekstrim sikap Anda kok. Sangat setuju ya tidak tepat. Harusnya apa? Sangat tidak setuju. 60D. Ya, lagi 61. Anda seorang perempuan yang sudah dididik harus diam di rumah kecuali ada saudara yang mani, maka boleh keluar di rumah seperlunya. Suatu ketika Anda bertemu sepupu perempuan yang sangat aktif melakukan aktivitas di luar rumah, gitu ya. Tentu tindakannya bertolak belakang dengan sikap Anda selama ini. Nah, sikap Anda bagaimana? Menasihatinya, membiarkannya, kusikannya, dan berpikir ingin mengikuti gaya hidupnya. Jawabannya apa? Yang paling tepat, teman-teman. Ini terakhir ini. A. Ini apa? Iya, betul sekali. Yang paling tepat adalah B, membiarkannya kegiatan seperti biasa. Karena sikap seseorang yang model itu membiarkan orang lain untuk menjalankan agama dan keyakinannya. Terakhir, ini 62. Anda merasa risih bertegur sapa dengan orang yang berbeda keyakinan dengan Anda. Ini harusnya bagaimana? Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak. Iya, sangat tidak setuju. Ketika soal yang indikasinya itu kecil harus pilih poin yang sangat tidak setuju. Itu poinnya paling tertinggi. Tapi kebalikannya, kalau misalnya ada ajakan-ajakan atau pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kaidah-kaidah moderasi beragama, maka Anda harus jawabnya sangat setuju, teman-teman semuanya. Pada dasarnya keyakinan seorang menjadi urusan dia ya pribadi. Jadi di sini seseorang yang moderat tidak merasa terganggu ataupun risih dengan apa? Dengan keyakinan orang lain meskipun berbeda dengannya. Kalau orang yang hatinya baik-baik saja, hatinya itu bersih, jiwanya moderat, maka dia itu tidak ada kata risih bertegur sapa dengan siapa. Bahkan orang yang benci pun
tetap dia akan santai. Biarlah netizen banyak yang berkomentar. Itulah teman-teman semuanya tentang moderasi beragama ya. Nah, kami harap insya Allah 90% sudah paham adik-adik semuanya tentang moderasi beragama, yang dimana di situ ada prinsip yang sangat mendasar yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan tradisi ini nanti ketika dijabarkan di breakdown ke bawah contoh-contohnya itu banyak. Tinggal contoh-contoh saja. Seperti tadi itu kan banyak contoh-contoh kejadian di masyarakat. Intinya sama. Intinya sama. Ini poinnya di situ. Oke, ada pertanyaan? Teman semuanya? Insyaallah kalau tidak ada, kita akhiri bersama ya pertemuan malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, Amin. barokah, apa yang menjadi cita kalian, cita-cita kita bersama terwujud. Allah memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.